Dengan berbagai inovasi digital untuk UMKM itu, apakah masih dibutuhkan adanya KJA? Peran KJA akan bergeser yang tadinya mengumpulkan data, melakukan penjurnalan, tapi lebih dari itu jadi mitra strategis untuk pengambilan keputusan dengan analisa-analisa yang lebih tajam tentunya dengan tadi tools-tools yang ada, sehingga bukannya tergantikan, tapi justru malah perannya lebih besar. Menurut saya sih UMKM itu pasti membutuhkan KJA. Selain dari laporan yang dikeluarkan secara digital dari beberapa apps yang bisa didapatkan secara free di internet seperti itu tidak cukup. Itu adalah angka-angka. Padahal angka-angka itu mencerminkan banyak hal. Dari angka-angka tersebut banyak hal bisa dibaca. Belum tentu UMKM itu bisa membaca arti angka-angka tersebut. Tetapi dengan pendampingan dari KJA nanti akan bisa diketahui sebetulnya dari angka-angka tersebut hal-hal apa saja langkah yang bisa diambil oleh UMKM untuk melakukan pengembangan. Kemudian kalau kita bicara UMKM, kita bisa bicara tentang koperasi juga gitu kan. Nah, itu kan proses digitalisasi di UMKM dan koperasi itu kan biasa dilakukan secara berkelompok. Nah, peran KJA di sana adalah menjadi konsultan atau penasehat para pengurus kelompok-kelompok itu. Selamat datang di IAI Podcast. Saya Ati, pengurus dari Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir 3 orang pengurus dari Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan. Nah, untuk yang pertama, selamat datang Ibu Susan. Terima kasih telah mengundang saya di podcast IAI. Merupakan suatu kebahagiaan bisa bergabung pada podcast hari ini. Iya, Bu Susan. Tetap semangat ya, Bu. Ya, harus. Bu Susan ini sebagai ketua yang energik dan semangat sehingga membuat nanti KJA Indonesia semakin maju. Amin. Dan di sebelah saya ada Pak Brian. Selamat datang Pak Brian. Terima kasih Bu Atik, selamat datang. Terima kasih telah mengundang saya di podcast IAI pada hari ini. Iya. Dan yang ketiga ini ada Pak Teddy yang jauh-jauh dari Padang ini. Selamat datang Pak Teddy. Selamat datang, terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali dapat undangan dari Bu Ati, datang jauh dari Padang. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, bincang santai tentang transformasi digital. Apakah KJA Indonesia itu siap? Nah, kira-kira nih Bu Susan, kalau menurut Ibu transformasi digital dalam konteks KJA, apa mungkin KJA itu bisa memberikan layanan terkait dengan transformasi digital ini? Menurut saya, KJA itu bukan cuma bisa, tetapi malah harus. Bagaimana transformasi digital ini menjadi suatu keadaan yang baik bagi kita para akuntan berpraktik untuk bisa menjawab tantangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan regulasi PMK 216 pada tahun 2017 bahwa jasa untuk teknologi informasi itu adalah jasa yang harus minimal dikuasai juga oleh para akuntan Indonesia. Mengingat bahwa kita masuk ke dalam suatu keadaan di mana dunia digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu merupakan keharusan ya bagi KJA untuk siap memasuki transformasi di bidang digital. Iya. Nah, ini suatu keharusan ya Bu untuk transformasi digital. Kalau tidak kita sebagai pemilik KJA bertransformasi,
nanti bisa lari ya klien-klien kita. Nah, kalau menurut Pak Brian yang merupakan pengurus dalam hal pengembangan akuntan berpraktek di bidang digital. Nah, menurut Pak Brian bagaimana? Oke, terima kasih Bu Atik. Iya. Jadi bahkan kalau menurut saya KJA harusnya bisa lebih dari itu ya. Jadi KJA itu bisa memberikan advisory ya, berupa solusi ya dari masalah yang dihadapi klien, dan tidak hanya bersifat advisory, tapi juga bisa memberikan semacam sebuah sistem digital yang terintegrasi ya, untuk memudahkan proses bisnis ya, dalam rangka juga untuk meningkatkan competitive advantages dari klien itu sendiri. Iya. Jadi kalau bicara transformasi digital adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya di era yang sekarang. Jadi secara tidak sadar juga sebenarnya kita tuh sudah dipaksa Bu Antik untuk selalu bertransformasi. Contoh dari sisi akuntansi yang dulunya masih manual, sekarang sudah mengenal sistem ya yang menggunakan ERP, di mana ERP itu adalah Enterprise Resource Planning ya. Jadi dari proses pengumpulan data ya, terus juga semuanya dikerjakan dalam proses perangkat lunak, sehingga sederhananya proses tersebut yang tadinya manual bisa otomatis tergenerate untuk membuat suatu laporan. Nah, contoh lain sebenarnya transformasi digital itu sudah juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak atau Perpajakan, di mana otoritas pajak itu telah membuat yang namanya e-Cortex System ya Bapak Ibu. Jadi per 1 Januari 2024 itu sudah mulai berlaku. Nah, bahkan tadi saya baca berita juga bahwasannya data di SPT itu sudah bisa langsung nge-link sama rekening bank. Jadi artinya, nah untuk informasi juga terakhir itu DJP itu membuat namanya SILK ya. Jadi seperti sistem informasi laporan keuangan, sebenarnya ini sudah ada sejak 2022. Namun sampai saat ini kabar implementasinya juga masih belum. Tapi kita tunggu saja. Jadi nanti laporan keuangan itu ada formatnya khusus setiap industri. Seperti itu Bu. Nah, ini makanya memang kita sebagai KJA juga harus berani untuk bertransformasi digital ya. Nah, kalau menurut Pak Teddy nih, gimana menurut Pak Teddy terkait dengan transformasi digital? Ya, jadi kalau transformasi digital itu di KJA itu tentu saja harus kita ikuti. Karena kan kita sebagai KJA, sebagai konsultan itu adalah memberikan layanan kepada perusahaan. Sementara di perusahaan kan sudah bertransformasi. Jadi seluruh laporan keuangan itu sudah didigitalisasi, diautomatisasi, dan diintegrasikan. Nah, kalau KJA tidak bisa mengikuti proses transformasi yang terjadi di lingkungan kita dan yang wajib diterapkan oleh perusahaan, maka KJA ini akan mati. KJA tidak akan berkembang. Nah, sekarang kan perusahaan-perusahaan besar itu kalau dia tidak bertransformasi, dia pasti akan mati. Dia tidak akan efisien. Dia tidak efektif dalam melakukan produksi. Nah, oleh karena itu, kalau KJA ingin tetap hidup, maka KJA pun harus bertransformasi. Transformasinya apa? Sumber daya manusia. KJA itu harus mengupgrade dirinya terus-menerus. Skill dan pengetahuannya harus ditingkatkan. Kalau tidak, nggak bisa masuk ke pasar itu. Paling masuk ke pasar UMKM. Nah, nanti mungkin kita bisa bicara soal UMKM juga. Ya, oke. Jadi memang transformasi itu memang harus gitu ya di KJA, dan KJA siap artinya begitu ya. Nah, namun tadi dari Pak Brian, Bu Susan, Pak Teddy itu kan tetap ada transformasi digital tuh pasti ada namanya tantangan gitu. Nah, sebenarnya dalam menerapkan transformasi digital, apa sih tantangan bagi KJA terkait dengan transformasi digital? Saya izin menjawab nih, Ya, Bu. oke, ya. Untuk perubahan transformasi digital ini bukan sesuatu yang semudah membalikkan tangan. Jadi kita harus investasi,
itu investasinya juga tidak murah ya, investasi digital itu. Terus kalaupun kita memiliki dana yang cukup untuk investasi dari segi keuangan, kita juga butuh waktu dan butuh skill juga. Itu adalah tantangan tersendiri dalam hal berinvestasi. Nah, belum lagi juga tantangan budaya. Karena di mana kita terbiasa dengan kebiasaan lama kita bekerja mungkin secara manual atau menggunakan apps yang sederhana, tapi sekarang ini sudah menggunakan data-data yang lebih real time, terus ya budaya lah, lebih ke arah kebiasaan dan budaya yang mungkin sudah tidak sama lagi. Terus mengenai masalah keamanan, pengarsipan, itu udah beda lagi, itu bagian juga Bu ya. Jadi kalau kita mungkin arsip dulu kan kita masukkan ke lemari gitu ya, kita banded gitu. Kalau sekarang kan kita masukkan ke dalam soft file begitu. Iya. Jadi hard file dan soft file itu juga Iya. sudah berbeda lagi gitu. Iya. Jadi bagaimana menyimpan dengan keamanan. Kalau kita biasanya pakai kunci atau gembok, ya ini kan nyata ini Bu. Iya. Nah, Iya. kalau udah masuk ke digital kan jadinya kayak intangible gitu, Iya. password gitu. Apakah dengan password yang satu itu aman? Apakah nggak nanti kebobolan begitu? Iya. Nah, itu mesti ada satu cara-cara khusus tersendiri. Dan akuntan ini kan mau nggak mau harus mau ya belajar tentang IT, belajar tentang hal yang baru yang sebelumnya mungkin tidak menjadi concern khusus seperti itu. Nah, itu merupakan suatu tantangan. Di sisi lain juga dengan adanya kemudahan-kemudahan di bidang digital ini membuat juga efisiensi dalam bekerja. Iya. Jadi kalau misalkan perusahaan yang kita tanganin ini begitu ya, klien-klien ini yang tadinya membutuhkan waktu yang misalkan bisa sebulan 2 bulan kerja. Nah, ini bisa lebih pendek, seminggu 2 minggu kerja sampai begitu perbandingannya. Nah, itu nanti kalau nggak hati-hati juga karyawan dari klien ini bisa menolak kehadiran kita akuntan karena Iya. mereka akan kehilangan ini pekerjaannya. Kerjaan. Kehilangan pekerjaan di mereka dan juga termasuk juga karyawan dari KJA tuh sebetulnya. Iya ya. Karena hal-hal ini membuat dunia kita jauh lebih efisien sih. Ada satu dampak positif dari adanya transformasi digital ini. Tetapi juga memiliki efek samping. Iya. Efek samping itu berupa mungkin penolakan dari SDM karena mereka akan takut ya kehilangan pekerjaannya akan tergantikan oleh mereka akan kehilangan pekerjaannya tergantikan oleh komputerisasi dan digitalisasi. Iya. Saya kira Iya. itu yang Iya, iya itu merupakan pendapat tantangan pandangan ya, saya. iya, tantangan bagi KCA gitu. ya. Nah, kalau menurut Pak Brian atau Pak Teddy nih, siapa nih yang mau duluan? Silahkan. Memang benar apa yang tadi sudah diterangkan oleh Bu Susan, Iya. bahwasannya tantangan itu banyak dari internal perusahaan ya, terutama bicara masalah ketakutan kehilangan pekerjaan yang digantikan oleh sistem ya, atau tentang merubah kebiasaan kerja gitu ya, atau bahkan butuh yang dirubah mindsetnya juga mungkin gitu ya, dan training dan sebagainya dalam rangka bisa mengikuti perkembangan transformasi digital ini supaya smooth. Nah, di sisi lain juga saya perhatikan tantangan juga sebenarnya ada dari sisi customer, karena Dari klien ya Dari- berarti. bukan kliennya klien. Gitu Oh, ya. kliennya klien. Oh iya, Nah, customer. Ya. customernya. Iya. Misal kita membuat suatu program ya, sebuah aplikasi seperti antrian online, di Iya. mana ada rumah sakit waktu itu pernah diimplementasi ya, Iya. itu di mana nggak terbiasa, nggak familiar. Biasanya orang situ ngantri datang aja gitu, terus dilayani oleh orang gitu kan. Nah sekarang udah nggak ada itu orangnya. Nah, Jadi udah nggak ada mau antrian ceritanya. Bayangin pasien BPJS itu bisa ribuan jumlahnya dalam sehari. Kasian dong kalau suruh ngantri, tapi ternyata nggak dapet tempat ya. Nah akhirnya mendorong perusahaan itu, emang awalnya nggak gampang ya, waktu itu di training dulu. Jadi ada staffnya itu harus men-training pelanggan. Jadi pelanggan datang tuh, ibu nanti pencet ini ya, download aplikasi ini ya, nanti gini. Nah proses itu bisa berlangsung sampai 3-6 bulan sehingga si customer tadi yang tadinya harus manual
Sekarang udah bisa melalui aplikasi. Jadi ngantri udah mudah gitu. Nah, itu tantangan juga dari sisi klien Iya. gitu. Iya, iya. Jadi memang ini ya, tantangannya juga banyak, makanya bagaimana dengan transformasi digital nanti kita bisa mengurangi tantangan itu menjadi ya dari tantangan itu terus tetap dengan artinya dengan ini istilahnya para pengguna itu ya growth mindset tadi mau belajar begitu kan. Jadi bisa mengurangi tantangan itu. Nah, menurut Pak Teddy gimana Pak Teddy? Ya, baik Bu Ati. Kalau transformasi digital itu kan sebenarnya kepentingan perusahaan yang banyak, yang lebih dominan. Jadi perusahaan bertransformasi seluruh aktivitasnya. Nah, itu sangat penting bagi pimpinan perusahaan di dalam mengendalikan perusahaannya. Karena memang perubahan itu akan sangat cepat sekali terjadi. Nah, kalau dia tidak bisa mengontrol perusahaannya dengan baik, maka dia akan ketinggalan. Nah, keputusan-keputusan yang diambil itu menjadi lambat. Saya punya satu klien yang memiliki banyak bidang bisnis yang bisnisnya berada di seluruh Indonesia. Nah, dia harus mengontrol bagaimana kinerja perusahaannya masing-masing. Tapi karena perusahaan di daerah itu tidak bisa Masih manual ya Pak? melakukan secara manual untuk membuat laporan keuangan konsolidasi aja nggak bisa. Iya. Nah, harus nunggu berbulan-bulan. Bahkan misalnya laporan konsolidasi tahun 2009 saja misalkan belum bisa dihasilkan di 2013. Karena apa? Karena memang di 2023 tadi ya. Karena memang laporan itu lambat sekali. Iya. Nah, tapi kalau seandainya dilakukan digitalisasi pada proses penyusunan laporan keuangan, pakai dashboard aja dia bisa mengendalikan bisnisnya. Jadi bagaimana divisi A, divisi B, divisi C di berbagai daerah itu dia cukup mengontrolnya melalui melalui dashboard aja. Iya. Begitu juga misalnya dia mau melakukan kontrol terhadap budgetnya. Setiap perusahaan, di grup perusahaan kan setiap tahun, di akhir-akhir tahun, di awal tahun misalkan, dia akan melakukan menyusun RKAP, rencana kegiatan dan anggaran perusahaan yang harus didistribusikan ke cabang-cabang atau lini-lini bisnisnya. Nah, kalau itu tidak dilakukan dengan digitalisasi proses keuangannya, maka keputusan bisnisnya menjadi kurang tepat. Kontrol terhadap bisnis atau terhadap anggaran juga tidak bisa dilakukan secara baik. Iya, oke. Sehingga memang perubahan merupakan suatu kepastian gitu ya. Nah, memang klien-klien KJA itu kan juga kebanyakan juga UMKM. Nah, terkait dengan UMKM nih, Pak Brian, Bu Susan, dan Pak Teddy, ini bahwa bagaimana UMKM bisa bertransformasi digital? Mungkin dilihat dari sisi finansial juga masih kurang begitu. Nah, bagaimana menurut Pak Brian, Bu Susan, dan Pak Teddy? Saya izin menjawab nih, Bu Ati ya. Saya pikir kalau UMKM itu mereka tidak perlu berkecil hati. Walaupun tadi dikatakan bahwa untuk transformasi digital itu membutuhkan modal dan investasi yang besar, tapi untuk UMKM itu kan tentunya membutuhkan pelaporan yang sederhana ya. Jadi beruntung sekali UMKM karena banyak sekali produk-produk apps, application gitu ya yang diberikan secara free di internet. Terus juga ini ada juga yang fintech ya, financial technology. Kita kalau perhatikan penjual pisang goreng nih atau gorengan tuh yang di tepi jalan tuh mereka tinggal nempelin barcode begitu. Terus lalu di scan gitu. Nah, otomatis kalau bisa di scan gitu langsung udah masuk nih berapa pieces yang laku hari itu. Terus uangnya juga otomatis sudah masuk situ. Langsung nanti otomatis masuk ke bank juga. Nah, udah terkumpul semuanya. Jadi otomatis pencatatan misalkan untuk omset itu sudah bisa terrecord hari itu tanpa mereka melakukannya secara manual.
Nah, itu kalau UMKM mendapatkan suatu manfaat, istilahnya suatu kemudahan ya di dalam melakukan pencatatan. Karena mungkin juga banyak orang baik nih di internet yang memberikan apps itu secara gratis. Iya. Setahu saya Pak Brian ini juga pengabdian juga dia, ada Iya. apps-apps itu yang dia bagikan kepada teman-teman Iya. gitu yang membutuhkan. Itu bagian dari anak-anak muda lah ya yang memang memiliki kemampuan lebih seperti itu untuk bisa berbagi. Dan secara perpajakan juga saya pikir tidak terlalu rumit ya laporannya itu. Mereka cara penghitungan perpajakannya cukup 0,5% dari omset kayak Iya. seperti itu. Jadi itu akan banyak dimudahkan. Jadi untuk UMKM jangan khawatir. Untuk Iya. UMKM jangan khawatir dengan adanya kemajuan IT ini. Iya. Karena UMKM pasti akan menjadi bagian dari kemajuan ini asalkan mau belajar, asalkan mau tahu adanya perubahan lingkungan. Pasti bisa. Iya. Nah, untuk Pak Brian, Bu Susan, dan Pak Teddy, ini kaitannya dengan UMKM. Tadi kita membicarakan bahwa dengan berbagai inovasi digital untuk UMKM itu, apakah masih dibutuhkan adanya KJA? Ya, jadi peran KJA akan bergeser yang Iya. tadinya mengumpulkan hanya mengumpulkan data, melakukan penjurnalan, tapi lebih dari itu jadi mitra strategis untuk pengambilan keputusan dengan analisa-analisa yang lebih tajam tentunya dengan tadi tools-tools yang ada, sehingga bukannya tergantikan, tapi justru malah perannya lebih besar di situ, Besar ya, iya. dan lebih strategik lagi. Ya. Seperti itu Bu Atik. Ya, ya. Silakan Bu Susan. Menurut saya sih UMKM itu pasti membutuhkan KJA. Selain dari laporan yang dikeluarkan secara digital dari beberapa apps yang bisa didapatkan secara free di internet seperti itu tidak cukup. Itu adalah angka-angka. Padahal angka-angka itu mencerminkan banyak hal. Dari angka-angka tersebut banyak hal bisa dibaca. Belum tentu UMKM itu bisa membaca arti angka-angka tersebut. Tetapi dengan pendampingan dari KJA nanti akan bisa diketahui sebetulnya dari angka-angka tersebut hal-hal apa saja langkah yang bisa diambil oleh UMKM untuk melakukan pengembangan. Mungkin dari sana bisa diketahui produk-produk atau penjualan-penjualan yang menjadi primadona yang tanpa disadari oleh UMKM tersebut. Terus dari sana nanti juga UMKM itu akan maju dan berkembang. Ketika UMKM maju dan berkembang, tentu membutuhkan partner bisnis. Nah, partner bisnis ini adalah KJA. KJA itu nanti bisa akan membantu para UMKM untuk bisa memajukan bisnisnya. Jadi akan diaturkan bagaimana caranya berbisnis, bagaimana caranya mengatur SDM mereka, dan tentu saja laporan-laporan yang free dari internet itu tentu tidak komplit begitu. Yeah. Jadi butuh sesuatu yang lebih komplit. Apa itu? Nah, tentu UMKM juga kebingungan karena tidak tahu ya di mana harus mendapatkan informasi yang memadai. Maka KJA di 34 provinsi harus bisa menjadi pendamping dari UMKM seluruh Indonesia. Karena UMKM di seluruh Indonesia ini jumlahnya banyak sekali ya, Bu. Betul. Dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 90% perusahaan di Indonesia ini bentuknya masih UMKM. Dan kalau UMKM itu maju, ya tentu saja perekonomian Indonesia juga maju. Jadi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari KJA itu untuk membantu UMKM. Iya, ya terima kasih sekali nih Bu Susan, Pak Brian. Nah ini Pak Teddy nih mau menambahkan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Susan dan Brian tadi udah cukup tepat sekali. Tetapi paling saya ingin menambahkan bahwa secara praktik itu kan UMKM kita bisa berposisi sebagai penasehatnya, sebagai penasehat, pendamping istilahnya tadi. Tetapi sebenarnya kan UMKM itu beroperasi itu kan biasa secara kolektif ya. Kemudian kalau kita bicara UMKM, kita bisa bicara tentang koperasi juga gitu kan.
Nah, itu kan proses digitalisasi di UMKM dan koperasi itu kan biasa dilakukan secara berkelompok. Nah, peran KJA di sana adalah menjadi konsultan atau penasehat para pengurus kelompok-kelompok itu. Misalnya UMKM dalam menjalankan bisnis dia ada kelompok-kelompoknya, ada pengurus kelompok. Kalau koperasi punya pengurusnya juga, maka KJA harus bisa memposisikan diri menjadi penasihat pengurus-pengurus itu. Juga biasanya pemerintah-pemerintah daerah merupakan pembina dari UMKM itu. Maka KJA bisa menjadi penasehat dari pembina-pembina itu. Berapa banyak kabupaten kota yang memiliki dinas-dinas yang berkaitan dengan pembinaan UMKM. Maka pemimpin KJA atau staf KJA itu bisa menjadi penasehat dari pejabat-pejabat yang melakukan pembinaan terhadap UMKM itu. Karena harus kita ingat juga bahwa UMKM memiliki keterbatasan finansial untuk membayar fee dari KJA ini. Nah, oleh karena itu penting juga kita berikan perhatian. Iya. Itu tambahan saya. Artinya berarti ini bahwa KJA itu menjadi sahabat UMKM. Bisa juga ya. Dan ini memang ketika UMKM itu kan scale up ya, inginnya tuh scale up. Salah satunya kalau yang saya tahu ternyata scale up-nya itu mau scale up itu di sisi mana sih kekurangannya? Biasanya ada di dua hal. Dari sisi sumber daya manusia dan yang kedua dari sisi keuangan. Nah, dari sisi keuangan inilah KJA hadir. Begitu nggak Bu Susan, Pak Brian dan Pak Teddy? Begitu ya? Iya. Ya, betul Ibu. Iya. Ya. Ya. Ini yang terkait dengan korporasi ya. Kalau yang ini tadi bagaimana UMKM melakukan transformasi digital. Nah, ini untuk Pak Brian nih. Contoh nyata di lapangan yang bisa di-share ke pemirsa. Begitu. Apakah ada bentuk lain yang dapat dilakukan selain dari sisi akuntansinya untuk transformasi digital gitu? Oke, good questions ya Bu. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau bicara tentang akuntansi dan perpajakan itu efek ya dari sebuah kegiatan produksi, operation, pemasaran dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya yang bertransformasi itu tidak hanya dari sisi pelaporan ya, tapi juga dari sisi tadi produksi, operation, bahkan mesin ya, bahkan dari pemasaran juga. Sebenarnya fenomena transformasi digital itu sudah terjadi puncaknya itu pada saat COVID-19 itu didorong besar-besaran. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu terpaksa melakukan bertransformasi digital ya, konsep bisnisnya itu karena tadi ada pembatasan ruang gerak ya kan, terus juga ada penguncian atau perubahan drastis perilaku konsumen, konsumen behavior yang berubah sehingga ya harus beradaptasi secara tepat ya dan cepat ya. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu sudah ngeh nih, sudah ngeh ya tadinya mengandalkan proses bisnis tradisional, tiba-tiba mereka juga kalau harus bertahan begini ya saya harus melakukan penyesuaian kan. Nah, jadi sebagai contoh ada salah satu BUMN ya, BUMN pelabuhan ya, ini pelabuhan termaju ya, pelabuhan kontainer termaju di Indonesia. Nah, salah satu faktor kesuksesannya itu adalah dia menggunakan daya saing teknologi ya dan bernuansa modern yang kuat ya. Jadi bayangin terminal itu sangat canggih ya, sophisticated, itu dia dikelola melalui sistem yang udah terintegrasi di sebuah satu ruangan gitu ya. Nah, ruangannya itu dikendalikan oleh robotik. Jadi nggak harus manual orangnya di crane atau dia di dalam. Makanya seperti kita ketahui, tambang aja juga sama. Itu nggak orang yang manual menambang ke dalam lubang gitu ya. Tapi di suatu ruangan khusus menggunakan teknologi 5G. Nah, sehingga proses di pelabuhan itu semakin singkat gitu ya. Nah, jadi itu di control room, sebuah control room. Nah, sehingga ya ujung-ujungnya membawa ke level service yang berbeda lah dari pelabuhan tersebut. Nah, contoh lain lagi ada salah satu perusahaan swasta tadi kan bicara
BUMN, satunya bisa perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang facility management ya, human resource gitu ya. Jadi dia meng-hire outsourcing ya untuk kebersihan dan keamanan. Nah dia bayangin core bisnis utamanya itu kan adalah bagaimana dia merekrut orang secara masif, iya kan? Sehingga dia itu harus melakukan proses interview yang nggak sedikit. Sehari itu bisa sampai 200 sampai 500 orang. Ya karena turnover rasionya di perusahaan facility management itu kan sangat tinggi. Dia harus bisa gather people yang cepat gitu. Akhirnya ya karena tadi pas pasca COVID itu dia langsung proses interviewnya dilakukan secara digital, terus prosesnya juga nggak menunggu lama, dibuatlah semacam create room khusus gitu ya untuk dia bisa melakukan interview secara pertanyaannya juga dibuat di generate menggunakan sistem gitu. Jadi berbeda-beda intinya dari proses itu dia tuh bisa memotong waktu proses rekrutmen 20% sampai 30%. Sehingga dia bisa meng-hire 1.000 sampai 1.500 karyawannya di kala pandemi waktu itu. Itu luar biasa. Nah, itu di sektor swasta. Nah, bayangin ada suatu perusahaan besar ya. Kalau bicara perusahaan-perusahaan besar sekarang itu sebenarnya sudah sangat masif ya. Model transformasi digital ini dengan konsep namanya strat room. Jadi Ibu tahu strategi room. Strategi room tuh seperti bayangan Ibu tuh seperti kokpit di dalam pesawat terbang. Jadi isinya tuh layar-layar Bapak Ibu. Jadi bayangin sebuah owner bisnis atau direksi itu kan punya banyak anak perusahaan. Dia nggak punya waktu dong untuk meeting berjam-jam untuk ngambil keputusan. Nah dia berarti butuh data yang real time gitu ya, butuh dashboard yang bisa melihat data itu secara real time gitu. Nah itu ada tuh di layar-layar dari dashboard. Jadi bacanya nggak manual laporan keuangan lagi. Coba lihat di Jabar Juara itu juga sama, di Pertamina itu semua ada di satu ruangannya tuh. Polri bahkan RTC Polri itu juga ada satu ruangannya layar semua, itu bisa mantau semua traffic. Nah artinya itu kalau bagi para pemirsa ya, terutama yang ingin ya melakukan proses transformasi digital, KJA itu dengan yakin bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan itu. Karena ya kami sendiri ya setelah mengembangkan ya modul seperti fungsi manajemen, misalnya fungsi modul perencanaan strategik manajemen, misalnya tentang modul wawasan kinerja, penjelasan organisasi, keuangan misalnya pemantauan kinerja, dashboard analytics gitu ya. Kalau di modul pemasaran itu ada modul namanya CRM, Customer Relation Manager, Management, dan di menu HR ada evaluasi 360 yang sudah digitalisasi dan sebagainya. Sampai di mana proses itu semua bisa didapatkan secara cepat dan tepat ini gitu. Nah, jadi strategi room itu salah satu bukti nyata bahwa transformasi digital itu akan sangat berdampak bagi produktivitas perusahaan di perusahaan Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu sudah harus sudah mau atau ingin melakukan transformasi digital. Mungkin kira-kira itu buat. Iya, ternyata luar biasa ya transformasi digital dengan sudah digitalisasi ternyata benar-benar bisa mengefektifkan dan mengefisienkan ya gitu. Dan ini KJA Indonesia siap ya gitu ya Bu Susan, Pak Brian dan Pak Teddy. KJA Indonesia harus siap ya. Tidak bisa lagi memilih, kalau tidak siap berarti memilih untuk tertinggal. Iya. Iya, nah ini bagaimana nih peran profesional akuntan dalam ya ini di era transformasi digital. Nah sekarang ini kita peran akuntan nih yang terkait dengan transformasi digital, profesionalisme akuntan terkait dengan transformasi digital. Ya, akuntan tuh adalah orang yang profesional. Iya. Kita kan lagi ada di kompartemen akuntan, kantor jasa akuntan. Nah, kompartemen ini selalu mendidik akuntan Indonesia supaya menjadi akuntan yang bertindak secara profesional, sehingga kita itu membekali dengan etika, membekali dengan standar kerja yang bermutu, sistem pengendalian mutu. Nah, jadi ini termasuk akuntan-akuntan yang selalu
kita bina. Kita enggak tahu ya, kan sebetulnya kalau ilmu akuntansi ini banyak nih yang belajar di sekolah itu banyak. Tapi apakah mereka akhirnya akan mengambil charter accountant, ataukah mereka akan menjadi anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia yang keren ini, seperti itu, dan masuk ke dalam keadaan yang terus tidak pernah berhenti belajar dan mengupgrade diri ya, dan juga memiliki suatu kualitas. Ini menjadi suatu kehati-hatian sih bagi stakeholder, bagi orang-orang yang ingin menggunakan jasa akuntan. Cek dulu gitu, apakah akuntannya bisa bertindak profesional atau tidak. Nah, di era digital ini kan banyak ini kan banyak orang-orang yang lebih canggih, lebih pintar dalam bidang digital. Nah, kalau orang-orang ini masuk ke dalam perusahaan, nah mereka itu apakah bisa bertindak dengan etika tadi? Dengan standar pekerjaan yang berkualitas? Kalau tidak, terutama dari segi keamanan data. Pernah enggak ini dengar nih? Datanya perusahaannya itu dijual gitu ke kompetitor seperti itu. Mengapa? Loh, dia bisa masuk sampai hanya itu database yang dia dapat, tapi bukan dimanfaatkan untuk keperluan perusahaan, tapi malah diberikan ke kompetitor. Kenapa bisa begitu? Ya tidak beretika. Karena dia tidak paham bagaimana harus bertindak secara profesional seperti itu. Jadi peran akuntan profesional di sini itu sangat penting dalam hal menegakkan etika, integritas, kejujuran, sehingga bisa menjadi jaminan bagi para pengguna akuntan itu bahwa di dalam pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan secara profesional. Seringkali kan klien itu kurang paham ya tentang adanya kemajuan teknologi dan juga bagaimana pelaporan keuangan, dan sebenarnya banyak juga kan data-data keuangan penting yang di situ. Tapi kalau ditangani oleh orang yang tidak profesional itu bisa membahayakan. Makanya kita harus pandai-pandai memilih akuntan yang memang memiliki suatu etika, integritas, dan juga suatu pekerjaan yang memang dilakukan dengan mutu tinggi, punya kapabilitas. Oke, terima kasih Bu Susana. Ini Pak Brian atau Pak Teddy mau menambahkan? Ya, terima kasih Bu Atik. Profesi akuntan itu adalah profesi yang sangat strategis ya dalam perekonomian bangsa. Tapi jasa akuntan itu hanya dapat diberikan hanya dan hanya kalau profesionalnya itu kompeten dan memenuhi etika profesi. Kompeten jelas seperti yang tadi sudah kita bahas. Tetapi yang paling penting itu seperti yang disampaikan Ibu tadi, etika profesi. Etika profesi akuntan itu adalah bagaimana akuntan itu punya integritas. Dia objektif, dia independen, dan penuh kehati-hatian, dan mampu menjaga rahasia. Dan kemudian dia juga berperilaku profesional. Berperilaku profesional artinya adalah dia taat kepada aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, begitu juga akuntan profesional yang bagaimana dia terlibat dalam proses transformasi digital itu, karena transformasi digital itu memiliki dampak terhadap berbagai informasi yang dia peroleh ketika dia menjalankan praktek profesinya. Nah, oleh karena itu, seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa dia betul-betul teguh kepada etika profesi. Kalau tidak, profesi akuntan ini akan menjadi kehilangan trust. Jadi orang tidak percaya lagi kepada profesi akuntan ini. Jadi menurut saya terpenting selain profesi akuntan berpraktik ini adalah orang-orang yang kompeten, tetapi dia juga harus memegang teguh etika profesi. Ya, memang etika profesi ya yang harus kita jaga sebagai akuntan profesional. Nah, nih sekarang ke Pak Brian nih. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari transformasi digital kalau dikaitkan dengan artificial intelligence?
benar sekali Bu Atik bahwasannya fenomena AI itu sangat-sangat menarik untuk dibahas ya. Kalau dari sisi darknya ya, itu ada salah satu direktur ya di suatu perusahaan ya, perusahaan besar itu tahu bahayanya AI sampai dia keluar nggak memutuskan lagi untuk melanjutkan. Oke, kita nggak bicara dari sisi mungkin negatif ya, tapi kita dari sisi kebermanfaatan. Di mana AI ini sesuatu yang tidak akan digantikan gitu ya. Jadi ini sesuatu jadi mitra gitu ya. Membantu mengubah cara kita bekerja gitu ya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, dalam berbagai industri AI itu justru memberikan kontribusi yang sangat signifikan, Bu. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ya, McKinsey, dia itu melakukan semacam survei ya, di mana ketika perusahaan itu, industri itu menerapkan AI dalam proses bisnisnya, itu bisa meningkatkan penjualan hingga 3 hingga 4% gitu, dan meningkatkan produktivitas level hingga 26% dari perusahaan yang tidak menggunakan AI. Bayangin seberapa dahsyatnya ya AI itu. Nah, KJA sendiri seperti yang saya lakukan kepada salah satu klien saya, yaitu grup usaha yang multinasional ya, itu salah satu dampak yang bisa terdisruption itu salah satunya itu divisi penjualan, pemasaran ya, terus divisi R&D, terus divisi operation ya, dan divisi administrasi. Nah, itu yang paling terdampak besar ya. Mungkin yang tadinya harus ada pemasaran yang langsung ketemu antara marketer dan calon klien ya, itu tidak usah lagi, dia bisa menggunakan satu platform digital ya. Dia bisa mengorder barangnya langsung gitu ya, tanpa harus bisa menghubungi seorang marketer gitu ya. Nah, bahkan marketer itu juga bisa digantikan, content creator itu sekarang sudah digantikan oleh generative AI, bayangin. Jadi pakai orang yang skripnya sudah ditulis, bentuk wajahnya mau kayak gimana, nanti dia bisa menjadi seorang yang tampil di video. Bayangin. Jadi dia bisa live berjam-jam gitu ya. Padahal sebenarnya kartun gitu loh. Sebenarnya kartun, tapi mukanya seperti orang. Nah, itu salah satu teknologi yang benar-benar bisa mendisruption di transformasi digital jauh-jauh lebih cepat. Mungkin itu dari saya, Bu. Iya, oke. Ternyata dahsyat sekali ya ini perkembangannya dengan AI ini. Nah, mungkin dari Bu Susan atau Pak Teddy silahkan. AI, artificial intelligence ini kalau kita kaitkan dengan akuntan itu keren banget. Karena AI ini pasti banyak membantu. Kita ini akuntan memiliki tugas bagaimana mengolah data-data itu menjadi informasi. Data-data itu banyak dan semakin hari itu semakin banyak. Jadi kita akuntan pasti akan memiliki keterbatasan di dalam mengolah data tersebut menjadi informasi. Tapi AI itu luar biasa. Data, big data yang begitu banyak diolah oleh AI sehingga menghasilkan informasi-informasi yang sangat komprehensif. Jadi perusahaan atau klien kami itu mereka sangat terbantu dengan adanya informasi-informasi yang variatif tersebut dan dilihat dari banyak dimensi. Dalam hal pengambilan keputusan-keputusan bisnis, tentunya dengan masukan-masukan informasi yang komprehensif, pengusaha ataupun klien-klien dapat menggunakan informasi tersebut untuk kemajuan usahanya. Oke, terima kasih Bu Susan. Nah, ini untuk melanjutkan silahkan Pak Teddy mau menjawab tentang AI ini. Ya, jadi AI itu kan konsekuensi logis dari sebuah transformasi digital ya. Karena sebuah transformasi digital itu merupakan proses digitalisasi pada seluruh proses bisnis. Kalau tadi kan kita bicara, kalau Susan tadi bicara pada proses pelaporan keuangannya tadi. Sebenarnya kan digitalisasi itu terjadi pada seluruh proses bisnis, baik di produksi, keuangan maupun pemasaran ya kan.
Nah, AI itu adalah konsekuensi dari proses transformasi digitalisasi itu. Nah, oleh karena itu akuntan di situ menurut saya betul-betul harus di satu sisi ini seperti katakan oleh Ibu Susan, melalui AI yang merupakan bagian dari transformasi digital itu memudahkan kerja-kerja para akuntan. Tetapi di sisi lain ini menjadi tantangan bagi akuntan untuk mengumpulkan data, ya kan, mengumpulkan informasi. Kita bisa menggunakan AI bahkan untuk melakukan analisis informasi atas data keuangan itu bisa dilakukan pakai AI. Misalnya analisa-analisa rasio keuangan itu kita cukup memasukkan data-data, kemudian keluar analisa, kemudian keluar juga hasil analisis laporan keuangan itu. Sebegitu mudahnya para akuntan itu untuk kalau dia menggunakan AI dan menggunakan transformasi digital. Tetapi pekerjaan akuntan itu itu kan karena menggunakan orang, jadi orang dengan mesin kan cara pekerjaannya berbeda ya, sehingga untuk interpretasi laporan keuangan itu dia tidak bisa Kalau menggunakan pakai AI ya, menggunakan AI. tetap butuh ya Pak berarti. Nah, jadi tetap butuh interpretasi yang dilaksanakan oleh manusia. Nah, tantangannya di sana. Jadi para akuntan betul-betul harus mampu memperkuat pemahaman pengetahuannya, tidak saja skill tapi juga pengetahuannya secara filosofis. Oke. Itu tambahan saya. Iya, oke. Saya izin menambahkan ya. Silakan Bu Susan. Ada part yang mungkin saya tambahkan itu terkait dengan akuntan. Sebetulnya AI itu adalah alat bantu menurut saya. AI itu merupakan tools atau alat bantu. Jadi sebetulnya kita ingin menghasilkan informasi seperti apa, hal itu tuh yang menentukan adalah guna informasi, Bu. Dalam hal ini nih akuntan. Akuntan sebagai profesional yang terbiasa melihat dari sudut pandang ya, sudut pandang seorang akuntan. Seumpama kita ingin mengetahui masalah penjualan saja yang sangat sederhana. Penjualan itu kalau mungkin tradisional kita langsung total penjualan adalah sekian rupiah. Padahal sebetulnya dari penjualan itu dengan AI kita bisa melihat daerah mana yang paling menguntungkan, terus produk-produk apa yang paling laris. Terus pada momen atau event yang seperti apa secara seasonal kita bisa lihat produk-produk yang laku seperti itu. Kita bisa melihat dari sisi pelanggan mana yang setia, pelanggan mana yang sebetulnya hanya datang dan pergi. Dan dari sana sebenarnya kita bisa mengambil langkah lebih lanjut, gitu, mengusulkan kepada klien kita sebagai bisnis partner kita bahwa ya pelanggan-pelanggan yang memang setia itu harus diberi semacam reward, penghargaan dan apresiasi seperti itu. Terus kemudian produk-produk yang memang disukai oleh pasar itu lebih dikembangkan. Dan ini artinya kita bisa menginterpretasikan laporan-laporan yang kita berikan kepada pelanggan. Tentunya kalau kita mengerjakan itu secara manual, begitu, maksudnya menggunakan cara jurnal, laporan keuangan yang tradisional, hal ini tentu sangat menyulitkan dan membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi dengan adanya AI ini itu one click. Jadi kita sudah setting semuanya itu, kemudian ketika datanya itu masuk ke sana, kita bisa melihat dari berbagai view. Kita bisa melihat dari berbagai sudut informasi-informasi tambahan. Dan informasi-informasi itu saya kira sangat penting ya bagi klien atau bagi manajemen atau bagi pengusaha atau entrepreneur untuk mereka mengambil langkah lanjutan yang lebih tepat. Dan peran akuntan itu di dalam menentukan view-view tersebut, saya kira itu tidak bisa tergantikan dengan AI. Iya. Walaupun nanti AI juga akan mengadop itu ya, jadi mengambil juga, oh ternyata cara pandang akuntan seperti ini, AI pun bisa mengikuti. Iya. Nah di situ kita akuntan, kita profesional ini tidak pernah berhenti Bu, untuk selalu berinovasi, untuk selalu mencari sebetulnya yang dibutuhkan oleh klien itu seperti apa. Tetapi dengan adanya AI ini
Ini luar biasa, keren Bu. Dengan begitu kita bisa memiliki suatu alat bantu ya di dalam mewujudkan inovasi-inovasi yang kita pikirkan itu. Iya, berarti artinya bahwa dengan AI itu bukan menggantikan kita sebagai akuntan, tapi memudahkan sebagai alat bantu begitu ya Bu Susan. Karena ini membantu. Iya, iya. Nah, ini nih pertanyaan yang terakhir nih terkait dengan isu keberlanjutan atau sustainability. Nah, ini jika dihubungkan dengan bahasan kita mengenai transformasi digital itu seperti apa? Mungkin Pak Brian dulu yang akan menjawab. Silakan Pak Oke, Brian. baik baik Bu Ati. Bahwasannya sustainability menjadi isu seluruh stakeholders ya di masa ini. Semenjak Paris Agreement ya dituangkan pada NDC atau National Determined Target ya, pengurangan emisi dan pengurangan derajat efek gas rumah kaca 1,5%. Nah, di situ ada bagian yang namanya environmental kan di situ ya. Isu environmental, di situ juga ada isu tentang sosial, ada isu tentang good corporate governance. Nah, bicara dengan sustainability nggak lepas juga bicara tentang bagaimana si entitas itu dapat mengurangi ya aktivitas karbonnya ya atau dekarbonisasi ya sehingga bisa mendukung tadi yaitu target dari NDC pemerintah dan dunia gitu ya supaya efek gas rumah kacanya itu nggak tinggi. Nah, atau juga bisa dengan cara mendorong perusahaan atau klien kita gitu ya untuk bisa bertransformasi energi ke renewable energy. Ya, yang tadinya menggunakan fossil fuel atau brown energy menuju green energy. Ya, seperti solar panel, angin gitu ya, air dan geothermal dan sebagainya. Itu memang salah satu transformasi yang harus kita pikirkan juga. Karena kita harus meninggalkan sebuah legacy kan ke generasi mendatang. Bicara itu juga bicara misalnya sederhananya ketika semua sudah terdigitalisasi atau bicara misalnya smart office itu ya sudah lagi nggak pakai kertas ya kan Bu, listrik mati pada waktu yang tepat, bahkan AC itu langsung disetting ketika ada orang masuk nyalanya sekian derajat gitu ya. Kalau bicara data center itu traffic penggunaan data center itu kan paling tinggi di jam-jam tertentu krusial, misalnya di jam awal bekerja sama akhir bekerja ketika dia berangkat kerja untuk akses data sama meng-save file kan. Nah itu dengan AI tadi itu dengan bicara dikaitkan dengan sustainability tadi, transformasi digital, itu dia dengan langsung tahu tuh trennya, oh penggunaan listrik yang paling traffic tuh di jam berapa, oh di jam ini. Nah nanti AC-nya tuh tiba-tiba langsung setting dingin. Nah ketika sudah nggak traffic jam-jam tertentu itu AC-nya bisa otomatis menjadi tidak dingin gitu. Nah itu juga efeknya ya pasti akan pengurangan penggunaan listrik kan. Ya jadi akhirnya ya tadi sustainability juga dicapai gitu. Jadi ya sebagai peran KJA kita harus bisa juga mengadvokasi sih. Jadi nggak cuma tadi bisa melakukan transformasi digital, tapi kita juga bisa memberikan saran ya bahwasannya tujuan untuk keberlanjutan itu sesuatu yang penting. Misalnya juga tadi bicara renewable energy, bicara juga pengolahan limbah gitu juga. Nah mengenai pencapaian target net zero emission ya 2030 jangka pendek dan 2060 jangka panjang, KJA sendiri ya KJA saya itu sudah memulai mengembangkan aplikasi ya saya namanya carbon tracker. Jadi seperti jejak digital karbon. Jadi berapa sih karbon yang bisa dihasilkan oleh suatu perusahaan emisi skop 1, skop 2, skop 3 gitu ya. Nah itu kan harus terinformasi tuh dengan baik di website. Nah sehingga ujungnya nanti
aplikasinya tadi ya, itu bisa membantu para pelaku bisnis untuk bisa melakukan dekarbonisasi. Intinya gitu. Apalagi semenjak undang-undang HPP bahwasannya pengenaan pajak karbon sudah dimulai untuk PT EBAU itu cap-nya dimulai untuk perusahaan PLTU batubara. Ya, PLTU batubara. Mudah-mudahan nanti di 2025 ketika ini berjalan semua industri siap, semua akan diberlakukan. Jadi akhirnya kita mau nggak mau 2025 itu dipaksa untuk bisa melakukan sustain ya kegiatan bisnis yang sustainable. Tantangan buat KJA insya Allah siap ya, kita siap, kita bersama-sama dengan kompartemen kantor jasa akuntansi bersama tim semua ya. Ada Bu Atik, ada saya, ada Bu Susan dengan Pak Teddy dan seluruh tim akan melakukan semacam sosialisasi ya, akan mengenalkan sesuatu yang sifatnya sustainable ya, digitalisasi dan sebagainya supaya tadi mendukung keberlanjutan. Ya seperti itu Bu. Oke, Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Iya, Terima kasih. Iya. Menarik sekali nih Pak Brian ya. Pak Brian ini memang pas banget nih Bu Susan, Pak Brian di bidang pengembangan AB, akuntan berpraktik di bidang digital. Nah ini nih nanti banyak belajar juga. Nah mungkin Bu Susan atau Pak Brian silakan. tadi sudah menjelaskan tentang Iya. akuntansi berkelanjutan itu dengan luar biasa. Ya. Mungkin saya hanya menambahkan saja ya. dari penjelasan Pak Brian tadi. Sebetulnya dengan digitalisasi tadi bagi akuntan Indonesia itu dan juga bagi mereka yang terlibat dalam pekerjaan akuntansi dan keuangan itu turut menyelamatkan planet Bu. Iya. Coba berapa pohon yang tadinya harus ditebang Bu untuk print data, print nota, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Nah itu sudah tidak diperlukan lagi Bu, rangkap nota itu, rangkap invoice, rangkap surat jalan itu semua kita nggak perlu rangkap. Karena itu nanti bisa terkirim begitu. Iya. Terus kita juga tidak perlu melakukan print out. Itu pasti mengurangi penggunaan kertas. Terus rekan-rekan kita akuntan atau rekan-rekan staf dari klien kita itu juga tidak harus nantinya itu ke kantor Bu. Ada yang staf-staf tertentu, saya tidak bilang semuanya ya, nanti kalau kantor tutup semua nih. Jadi ya mereka itu pasti tidak harus ke kantor gitu. Jadi mereka bisa work from anywhere, kerja dari mana saja begitu dengan transformasi digital ini. Terus dari akuntan sendiri ya, kalau kita mengikuti reporting ya, reporting itu tidak saja reporting yang tradisional, tapi ada namanya satu laporan keberlanjutan. Nah, laporan keberlanjutan ini menyebutkan kan Bu, kurang lebihnya pastilah kalau kita bicara soal profit itu pasti karena sekarang perusahaan kan bekerjanya secara komersial. Tapi kita juga bicara soal planet kita, di mana tadi banyak hal yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa menyelamatkan planet kita ini. Semacam tadi penghematan penggunaan kertas ya, pengurangan emisi karbon, mengurangi polusi kayak gitu. Dan tentu saja dengan lalu lalang kendaraan tadi yang bisa berkurang, tentu pasti ada banyak hal yang bisa membuat bumi ini jauh lebih teduh. Gitu ya. Seperti itu sih Ibu. Jadi terus akuntan juga nantinya harus belajar tentang bagaimana menyusun laporan keberlanjutan. Dan penyusunan laporan keberlanjutan itu saya kira tidak bisa ya Pak Brian kalau kita menggunakan sistem seperti saat ini. Karena nanti akan bisa ada penghitungan kan, persentase penghematan, persentase dan grafik-grafik. Satu misalkan persentase penghematan, lalu adanya grafik ini dan itu yang cukup banyak begitu. Nah, kompleks sehingga mau tidak mau kita tidak bisa dikerjakan secara human manual, nggak bisa lagi. Maka itu adalah pentingnya AI. Jadi AI di sini itu kesimpulannya adalah alat bantu yang membantu kita nanti bisa menyusun laporan keberlanjutan dengan sangat baik. Tetapi peran akuntan itu tidak akan tergantikan asal akuntan tersebut
juga berinovasi. Iya. Dengan perubahan lingkungan yang seperti ini, para akuntan juga harus mau tahu, adaptif. Iya. Seperti program dari kompartemen kantor jasa akuntan kita kan, Iya. ya kuat kan, Kuat. strong, ya toh, kuat. Di mana salah satunya adalah adaptif. Adaptif itu adalah selalu mengikuti berbagai perubahan, termasuk perubahan lingkungan digital. Bagaimana transformasi digital ini para akuntan harus mau tahu. Dan tidak hanya untuk kalangan akuntan tertentu, seluruhnya, saya pikir begitu. Iya. Iya. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Barangkali dari Iya. Pak Teddy. Iya. Silakan Pak Teddy. Ya, isu sustainability itu kan sebenarnya muncul karena memang perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa hidup dia tidak bisa hidup sendiri, tidak peduli dengan lingkungannya. Kalau para ahli mengatakan, kalau ahli lama, teori-teori lama itu mengatakan bahwa perusahaan itu tujuannya adalah hanya untuk mencari keuntungan saja. Itu teori lama. Tetapi kalau teori yang baru, perusahaan harus hidup untuk lingkungannya, bukan untuk dirinya saja. Maka di situ muncul teori sustainability. Nah, oleh karena itu seperti sampaikan Bu Susan tadi, bahwa sekarang hari-hari ini kita sudah diwajibkan para akuntan kaitannya dengan KJA ya, bahwa sustainability perusahaan itu harus dilaporkan. Jadi dalam laporan sustainability itu ada kita melaporkan soal kewajiban terhadap lingkungan, kewajiban sosial kita, kewajiban hukum terhadap masyarakat sekitar kita. Itu harus dilaporkan di dalam laporan social report. Nah, kaitan dengan KJA adalah, menurut saya KJA itu memiliki kompetensi untuk menyusun laporan itu. Nah, sejauh ini social report, kalau dulu kan laporan keberlanjutan itu namanya social report, bukan laporan keberlanjutan ya. Nah, sekarang sudah diatur secara internasional bahwa perusahaan wajib mengungkapkan laporan keberlanjutan. Jadi tidak hanya laporan dalam bentuk angka-angka financial report saja, tapi ada laporan keberlanjutan. Nah, biasanya itu disusun oleh perusahaan secara internal. Nah, KJA itu memiliki kapasitas dan kemampuan menurut saya untuk menyusun laporan keberlanjutan itu. Nah, di sana peran dari KJA bisa lebih dioptimalkan lagi, Bu Ketua. Itu poin saya, terima kasih. Ya, oke. Ternyata memang pembicaraan kita, diskusi santai kita ini banyak banget ya yang sudah kita diskusikan gitu. Ternyata bahwa intinya bahwa peran KJA itu sangat penting. Apalagi sampai ke isu keberlanjutan tadi begitu. Nah, ini berarti bahwa untuk transformasi digital, KJA itu bisa membantu untuk klien-klien, calon klien ketika akan bertransformasi digital, KJA sudah siap. Begitu ya Pak Brian, Bu Susan, dan Pak Teddy. Dan saya rasa diskusi kita cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Brian, Bu Susan, dan Pak Teddy yang telah mampir di podcast IAI. Begitu, dan jika Anda ingin mencari KJA di lingkungan sekitar Anda untuk membantu transformasi digital di perusahaan Anda, silahkan nanti klik Find KJA di kja.iaiglobal.or.id. Pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube IAI. Sampai jumpa.